Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Marsala Maulia dari RA 12 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 61201230445. Di sini saya akan membuat tugas UTS atau ulangan tengah semester dari mata kuliah Kepemimpinan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Ade Faisal Mabtubi. Langsung saja ya simak videonya. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu isi materinya sejarah dan perkembangan manajemen kepemimpinan. Yang kedua ada model dan teori kepemimpinan. Yang ketiga ada konseptual manajemen kepemimpinan. Yang keempat ada manajemen kepemimpinan dan pengembangan organisasi. Yang kelima ada kepemimpinan, motivasi, dan perilaku kerja. Yang keenam ada tren dan perspektif manajemen kepemimpinan. Yang ketujuh ada strategi kepemimpinan. Sejarah perkembangan manajemen. Sejarah manajemen merupakan perjalanan panjang yang mencerminkan evolusi dan perkembangan konsep-konsep manajerial dari zaman kuno hingga era modern. Pengembangan pemikiran manajemen melibatkan berbagai tokoh dan peristiwa yang membentuk fondasi dari prinsip-prinsip yang kita kenal dalam mengelola perusahaan saat ini. Pada zaman kuno, peradaban Mesir dan Babilonia telah menunjukkan praktek-praktek manajemen dalam konteks pembangunan proyek-proyek besar seperti piramida dan tembok kota. Mereka menghadapi tantangan mengelola sumber daya manusia dan materi dengan efisien, menandai awal dari kebutuhan akan manajemen yang terorganisir. Pada abad pertengahan, konsep manajemen terkait erat dengan sistem feodal dan struktur hierarki. Keadilan sosial dan kontrol yang ketat menjadi ciri utama menciptakan kerangka kerja manajemen yang tercermin dalam struktur perusahaan di masa itu. Revolusi industri di abad ke-18 dan ke-19 membawa perubahan dramatis dalam paradigma manajemen. Teknologi baru dan pertumbuhan ekonomi yang pesat memerlukan pendekatan manajerial yang lebih terstruktur. Pemikiran manajemen ilmiah oleh Frederick Taylor pada awal abad ke-20 membawa konsep efisiensi, standarisasi, dan pengukuran kinerja. Sejarah perkembangan manajemen di Indonesia. Era pra-kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan Indonesia, praktek manajemen diwarnai oleh sistem pemerintahan kolonial Belanda di sektor ekonomi, terutama pada perusahaan-perusahaan perkebunan dan perdagangan. Diterapkan sistem manajemen yang didasarkan pada prinsip-prinsip Eropa. Seiring dengan perkembangan nasionalisme, mulai muncul kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumber daya dan perencanaan yang lebih baik untuk memajukan bangsa. Yang kedua, ada masa kemerdekaan dan pembangunan. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun negara yang baru. Periode ini mencirikan upaya pemerintah untuk membentuk struktur ekonomi yang mandiri. Konsep manajemen diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dengan fokus pada pengelolaan sumber daya alam, industri, dan ketenagakerjaan. Yang ketiga ada Orde Baru 1966 sampai 1998. Pada masa Orde Baru, pemerintah Presiden Soeharto menekankan pembangunan ekonomi yang cepat dan stabil dalam konteks manajemen. Pemerintah memainkan peran besar dalam pengelolaan ekonomi dan perusahaan. Pembentukan badan usaha milik negara atau BUMN menjadi bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi. Yang keempat ada reformasi dan globalisasi. Setelah reformasi tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan signifikan di berbagai bidang termasuk manajemen, pembebasan ekonomi, globalisasi, dan perkembangan teknologi informasi mempengaruhi cara perusahaan dan perusahaan di Indonesia mengelola operasional mereka. Peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan praktik manajemen modern semakin menjadi fokus. Yang kelima ada era digital dan inovasi. Dengan masuknya era digital, Indonesia menyaksikan pertumbuhan industri teknologi informasi dan struktur konsep manajemen inovatif berbasis teknologi dan orientasi pada pelanggan menjadi lebih dominan.
Pemikiran Taylor kemudian melahirkan gerakan manajemen manusia yang menekankan pentingnya hubungan antar manajer dan karyawan. Mary Parker Follett dan Elton Mayo adalah tokoh utama dalam mengembangkan konsep-konsep ini, menyoroti peran sosial dan psikologis dalam manajemen. Pada pertengahan abad ke-20 muncul pendekatan manajemen sistem yang melihat perusahaan sebagai suatu sistem yang kompleks. Konsep-konsep ini memperkenalkan ide koordinasi antar bagian perusahaan dan fokus pada interaksi antar elemen-elemen yang saling terkait. Masuknya era digital dan globalisasi membawa perubahan signifikan dalam paradigma manajemen. Teknologi informasi mempercepat aliran informasi, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan menuntut fleksibilitas perusahaan. Pemikiran manajemen kontemporer menggabungkan elemen-elemen dari pendekatan sebelumnya dengan penekanan pada inovasi, keberlanjutan, dan adaptasi. Dalam konteks sejarah manajemen, perjalanan ini menyoroti bagaimana paradigma manajerial terus berkembang sejalan dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Kesimpulan sejarah perkembangan manajemen. Sejarah perkembangan manajemen mencerminkan perjalanan panjang yang mencakup berbagai perubahan dan evolusi dalam cara manusia mengelola sumber daya dan perusahaan. Beberapa kesimpulan utama dari sejarah manajemen melibatkan pemahaman akan perubahan paradigma, perkembangan konsep-konsep manajerial, dan dampak perubahan sosial dan teknologi terhadap praktik manajemen. Dengan memahami sejarah manajemen, perusahaan dapat mengambil pelajaran berharga untuk merancang praktik manajerial yang efektif dan berkelanjutan. Kesimpulan ini memberikan dasar bagi pengembangan pemikiran manajemen yang mengakui nilai sejarah sambil memandang ke depan untuk menghadapi tantangan masa kini dan mendatang. Selanjutnya ada model dan teori kepemimpinan. Model kepemimpinan adalah struktur yang membantu menentukan metode manajemen yang sesuai dengan gaya kerja dan kepribadian seseorang. Sementara itu, teori kepemimpinan berkaitan dengan berbagai teori yang menjelaskan asal-usul kepemimpinan, seperti teori kepemimpinan genetis, sosial, dan ekologis. Model kepemimpinan diantaranya kepemimpinan karismatik, kepemimpinan yang berasal dari anugerah Tuhan di mana pemimpin memiliki kemampuan luar biasa dan ketertarikan emosional yang kuat dari yang dipimpin. Kemudian ada kepemimpinan transaksional, kepemimpinan yang mengendalikan bawahan dengan cara menggunakan kekuasaan untuk mencapai hasil. Selanjutnya ada kepemimpinan visioner, kepemimpinan yang memfokuskan pada rekayasa masa depan, menjadi agen perubahan dan menentukan arah organisasi. Lalu beberapa teori kepemimpinan, yaitu teori kepemimpinan genetis, kemampuan atau bakat yang didapat dari lahir. Teori kepemimpinan sosial, kemampuan atau bakat yang didapat melalui proses pembelajaran. Kemudian ada teori kepemimpinan ekologis, kemampuan yang sudah didapat dari lahir dan diperkuat melalui proses pembelajaran. Dalam teori kepemimpinan, role model adalah teladan atau seseorang yang memberikan teladan dan perilaku yang bisa diikuti oleh orang lain. Model dan teori kepemimpinan. Terdapat berbagai model dan teori kepemimpinan yang menjelaskan cara pemimpin berperilaku dan berinteraksi dengan pengikut, yaitu ada trait teori menekankan sifat-sifat pribadi yang membedakan pemimpin seperti kecerdasan dan karisma. Kemudian ada behavior teori, yaitu fokus pada perilaku pemimpin yang dapat dipelajari dan dikembangkan. Lalu ada kontingensi teori, menyatakan bahwa efektivitas kepemimpinan tergantung pada situasi yang dihadapi. Kemudian ada transformational leadership, pemimpin menginspirasi dan memotivasi tim untuk mencapai tujuan lebih tinggi. Yang terakhir ada servant leadership, pemimpin melayani dan mendukung kesejahteraan pengikut. Setiap teori memberikan perspektif unik tentang kepemimpinan yang efektif. Materi selanjutnya ada konseptual manajemen kepemimpinan. Konseptual manajemen kepemimpinan
adalah kemampuan untuk memahami dan mengintegrasikan ide dan perspektif yang kompleks untuk melihat gambaran yang lebih besar. Keterampilan ini penting dalam manajemen karena memungkinkan pemimpin untuk mengembangkan rencana strategis, berinovasi, dan membuat keputusan yang tepat. Berikut beberapa konsep kepemimpinan yang sering diterapkan dalam organisasi, yaitu kepemimpinan yang transformasional yang berfokus pada perubahan dan inovasi. Kemudian ada kepemimpinan traksional, selanjutnya kepemimpinan situasional, kepemimpinan pelayanan atau servant leadership, dan kepemimpinan karismatik. Manajemen kepemimpinan dan pengembangan organisasi. Manajemen kepemimpinan dan pengembangan organisasi adalah dua aspek penting dalam sebuah organisasi yang saling berkaitan. Manajemen kepemimpinan menekankan pada kemampuan pemimpin untuk mengarahkan, mengatur, menginspirasi, dan memotivasi anggota tim. Manajemen kepemimpinan yang baik dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Pengembangan organisasi merupakan upaya terencana untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan mencapai sasaran strategisnya. Pengembangan organisasi yang baik memastikan perusahaan memiliki struktur dan proses yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan. Manajemen kepemimpinan dan pengembangan organisasi. Beberapa karakteristik pengembangan organisasi yang baik, yaitu terencana dengan matang, berorientasi pada pemecahan masalah, mencerminkan pendekatan sistematik, menjadi bagian integral dan proses manajemen berkelanjutan, berorientasi pada tindakan dan hasil, berdasarkan teori dan praktek yang sehat. Kepemimpinan merupakan salah satu kunci vital keberhasilan organisasi. Seorang pemimpin yang baik dapat menjadi teladan, menginspirasi, dan memotivasi anggotanya. Kepemimpinan, motivasi, dan perilaku kerja. Kepemimpinan dan motivasi memiliki peran penting dalam perilaku kerja karyawan. Kepemimpinan yang efektif dapat memberikan panduan, dukungan, dan inspirasi kepada karyawan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pemimpin yang baik juga dapat menciptakan lingkungan kerja yang saling percaya dan hormat, yang dapat mendorong kreativitas dan kolaborasi. Motivasi dapat memberikan dorongan intrinsik dan ekstrinsik kepada karyawan untuk berkinerja tinggi. Motivasi berhubungan dengan arah perilaku, kekuatan respon untuk bertindak, ketahanan perilaku, dan prestasi. Kemudian ada beberapa cara yang dapat dilakukan pemimpin untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan, antara lain menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, memberikan pelatihan untuk pengembangan diri, mengadakan outing atau liburan bersama, memberikan upah sesuai beban kerja dan keahlian, memberikan kesempatan untuk berpendapat, memberikan jenjang karir yang jelas. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menerapkan gaya kepemimpinan yang sehat dan produktif antara lain meningkatkan partisipasi karyawan dalam menetapkan tujuan, meningkatkan komunikasi dua arah, sistem kerja fleksibel, membagikan penghargaan pada karyawan, senantiasa berorientasi pada feedback. Tren dan perspektif manajemen kepemimpinan. Tren dan perspektif manajemen kepemimpinan masa depan mencakup kepemimpinan yang bertanggung jawab dan inklusif. Para pemimpin masa depan harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan serta memprioritaskan keberlanjutan jangka panjang. Kepemimpinan yang berpusat pada manusia. Para pemimpin harus menyeimbangkan kecakapan teknologi dengan pendekatan kepemimpinan yang berpusat pada manusia. Kepemimpinan otentik. Para pemimpin yang autentik memimpin dengan integritas dan transparansi dan mendorong komunikasi terbuka. Selanjutnya ada keinginan untuk memberikan dampak. Para pemimpin harus memahami bahwa organisasi dapat mencapai dampak yang nyata dan relevan di masyarakat. Lalu ada tren dan perspektif manajemen kepemimpinan. Manajemen dan kepemimpinan memiliki tujuan yang berbeda, meskipun seringkali dilihat sebagai dua sisi mata uang yang sama. Manajemen berfokus pada
pengorganisasian, perencanaan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Sedangkan kepemimpinan yaitu lebih menitiberatkan pada memotivasi, mempengaruhi, dan memperdayakan karyawan agar mencapai potensi maksimal mereka. Strategi kepemimpinan. Strategi kepemimpinan yang efektif meliputi berbagai pendekatan untuk meningkatkan kinerja tim dan mencapai tujuan organisasi. Berikut ini adalah beberapa strategi utama, yaitu menetapkan tujuan yang jelas, memastikan semua anggota tim memahami tujuan yang spesifik dan terukur. Lalu ada membangun hubungan yang kuat, menciptakan kepercayaan dan komunikasi terbuka dengan tim. Kemudian memperdayakan tim melalui delegasi, memberikan tanggung jawab kepada anggota tim untuk meningkatkan keterlibatan, memberikan umpan balik konstruktif, mengakui pencapaian dan memberikan arahan untuk perbaikan, fleksibilitas gaya kepemimpinan, menyesuaikan pendekatan sesuai kebutuhan situasi dan individu dalam tim. Dengan menerapkan strategi ini, pemimpin dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Menurut saya, pemimpin yang efektif itu tidak hanya tentang memberikan arahan, tetapi juga tentang membangun hubungan yang kuat dengan anggota tim, menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong kolaborasi. Pemimpin yang efektif mampu menginspirasi orang lain untuk bekerja menuju tujuan bersama dengan semangat dan komitmen. Langkah-langkahnya itu bisa tentang tetapkan visi yang jelas, lalu bangun hubungan yang kuat, berikan contoh teladan, dengarkan dan hargai pendapat tim, berikan umpan balik konstruktif, dorongan pengembangan diri, ciptakan lingkungan kerja yang positif, rayakan keberhasilan bersama. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, seorang pemimpin dapat menciptakan suasana kerja yang inspiratif dan memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan bersama dengan semangat yang tinggi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Salsa Marcella Maulia, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.